Cewek ini namanya Ella, Kak. Nah, Ella ini orang Malaysia. Dia itu nyamperin aku di Discord, terus aku lagi sendiri, kaget kan aku tanyain, "Lagi ngapain?" Aku tanya, "Lagi drakor, gini 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 gini." "Oh, gini gini gini." Tak tanyain akhirnya kan, "Biasanya Discord mana, Kak?" "Sama anak-anak." Gitu kan. "Discord Buluk." "Oh, oh iya iya, kirim, Kak, link Discord-nya." Dikirim sama dia, terus Discord-an bareng sama si Ella ini, pelakunya ini, Ella ini, dikirimlah link Discord. Habis itu Mhm. diskotan bareng sama anak-anak yang lain juga, terus kenal 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 kenal, jadi akhirnya kenal, terus pas kita lagi voice bareng-bareng gitu, udah kayak baru seminggu, 2 minggu gitu, kita itu pada awalnya ini, apa namanya ya, oh iya, kita tuh dipacar-pacarin gitu, dipacok-pacokin sama anak-anak Discord. Nah itu sampai heeh, jodoh-jodohin, jomblang-comblangin gitu. Akhirnya dia baper, terus enggak, dianya dianya. Soalnya aku udah bilang ke anak-anak ini, aku tuh punya pacar. Mereka udah tahu semua. Nah, dia baper, terus dia itu first move, Kak, sama si Dia tuh first move. Dia tuh yang pertama nge-chat gua tuh, nge-chat kita itu dia duluan. Minta nomor WA. Di situ malam-malam itu gua kaget kan, anjir mau gimana ini, mau bales juga gimana, mau nggak bales gimana, akhirnya gua biarin 2 hari itu, 2 hari gua biarin, pas hari kedua, dia pas lagi voice chat bareng-bareng nyindir gua, "Bales chat-nya dong Warel." Waduh, bingung kan aku di situ. Akhirnya gua bales chat-nya, gua kasih nomor WA gua, di situlah kita habis itu sering diskotan bareng, terus dia kayak intens, habis itu chat-nya intens, akhirnya deket, intinya gitu. Nah, terus lama-kelamaan dia itu kayak apa ya, aku di sini aku udah ngasih tahu dia kalau aku tuh punya pacar, cuman bodohnya aku juga dan, ininya aku juga karena termakan omongan dia, dia tuh sering janjiin ke aku kayak dia itu Eee, tinggal di sana aja, entar kerja di sinilah, nggak usah mikirin lagi gini-gini. Soalnya posisi aku di sini juga, di real life aku juga nggak baik-baik aja. Jadi kayak seakan-akan si Ella ini datang itu bawa angin segar buat aku kan. Nah, aku ngerasa kayak, wah ini kayaknya orang yang tepat gitu-gitulah pada saat itu. Ah, ya udahlah aku tinggalin itu di situ. Aku minta dia pelan-pelan, kayak aku selesaiin dulu di sini kerjaanku, pacarku gini aku selesaiin dulu semua, nanti aku baru ke sana. Akhirnya ya udah, akhirnya selesai itu semua di sini, akhirnya aku cabut pergi ke sana. Pergi ke sana, terus sampai ke sana, aku tuh hari pertama sampai sana itu aku nggak dijemput sama dia, nggak tahu kenapa. Kata dia, "Ya udah hari kedua nanti aku jemput." Nah pas hari kedua, pas aku mau, ketemu sama dia pagi-pagi bangun tidur aku diblok. Wah bingung banget aku di situ, anjir nih gimana aku diblok. Aku bingung kan mau ke mana lagi. Nah, aku tuh ada satu kita chatan tuh dia tuh ngasih alamat rumahnya dia. Aku samperin alamat rumahnya itu, aku samperin, pas aku samperin sampai alamat itu ternyata itu bukan alamatnya. Dia bilang dia, balesnya itu aku pas kejadian itu karena WA-nya diblok aku chat FaceTime FaceTime pakai iMessage. Aku chat, aku foto juga, "Nih aku udah sampai rumahmu." Terus dia balas di iMessage pas aku sampai sana. Dia bilang, "Itu bukan rumahku, kamu pulang aja." Wah, di situ aku kaget. "Anjir, serius ini aku ditipu, maksudnya gimana ini?" Aku bingung kan di situ. Akhirnya, aku bingung kan, karena aku udah di lokasi, di alamat itu, aku bingung kan mau ke mana lagi, aku beraniin diri buat, ngetok rumah itu. Pas aku ketok rumah itu, keluarlah orang, aku tanya, "Bener ini alamat ini?" Aku sambil nyodorin alamat di HP gitu, "Iya ini bener bener." Kalau orang ini kenal nggak namanya si cewek itu? Terus, si orang ini bilang, "Wah Bro, you got scam Bro, kamu kena tipu Bro." Wah, terus aku jadi ngobrol sama orang ini, ternyata orang ini tuh korban juga dari si Ella ini. Habis itu, habis gitu aku jadi cerita sama orang ini panjang ternyata dia juga korban intinya. Akhirnya di situ aku kayak apa ya, syok sih aku kayak, lemes banget badanku nggak bisa bayangin lah kayak gitu. Entar nanti aja, entar aku ceritain. Jadi udah bingung di situ akhirnya si orang ini nih baik.
nganterin aku pulang ke hotel di kota, itu kan agak jauh dari kota, aku dianterin sana, "Udah Bro, aku anterin kamu Bro, kamu kasihan Bro, kamu kena scam Bro, kamu jauh-jauh dari Indonesia." Dianterin dia ke hotelku, makan siang dulu, cerita, jadi dekat kita kan, tukar WA-an, gini. Udah singkat cerita udah selesai semua, dia pulang, besoknya aku juga pulang ke Indo karena oh ya gini, setelah kejadian itu, pas sampai hotel pas dianterin sama si korban itu, si Ella ini bales chat-ku, dia nge-unblock. Aku tanyain, "Maksudnya gimana? Nge-block aku tuh karena apa? Terus alamat yang kamu kirimin juga itu bukan rumah kamu bilang itu alamat rumahmu, terus kenyataannya enggak. Maksudnya gimana?" Aku bilang gitu kan ke dia, katanya, "Iya, aku berjujur, aku ini fake," kata gitu ya, tadi ya gitu. "Semua yang aku omongin tuh nggak benar." Wah, di situ aku langsung, anjing. Di situlah habis itu aku nggak mau bertele-tele karena aku udah denger ceritanya dari si korban ini kan. Jadi aku ya udah valid gitu, dia ngaku juga berarti tambah valid gitu kan, tambah percaya akunya. Nah, habis itu aku minta dia karena aku selama deket sama dia selama sebulan, 2 bulan itu dia tuh nggak pernah on cam. Di WA pun aku video call ya aku sendiri yang on cam, aku sendiri yang video call, mukanya kelihatan aku doang, dia enggak. Nah, di situlah hari itu aku minta ke dia, "Ya udah kalau emang kamu beneran apa katamu, kalau katamu kamu itu kamu fake, apa kamu gini, aku mintalah terakhir atau buat apa, buat ngeyakinin aku semua biar aku tuh tenang, lega semua, aku pulang nanti. Aku minta tolong kamu on cam," gitu. Akhirnya dia mau on cam. Dia on cam, beda dari foto yang dia kasih ke anak-anak, foto Discord, foto Instagram, TikTok itu beda banget. Habis itu kayak aku bilang pas dia on cam, "Kenapa sih kamu harus kayak gini?" Terus dia gak ada 5 detik itu, karena setelah aku ngomong kayak itu dia matiin lagi. Ya udah aku matiin lagi, kamu responnya kayak gitu. Ya matiin lagi, aku gak sempet screenshot tuh mukanya. Padahal kalau aku screenshot buat anak-anak, anak-anak bujut pasti anjing. Habis itu udah aku minta maaf ke dia, kalau aku ada salah gini. Udah cukup sampai segini aja semuanya, aku ikhlas insyaallah, semoga aku doain kamu ke depannya bakal lebih bagus lagi, lebih baik lagi, nggak ngelakuin hal ini lagi. Udah selesai semua, aku matiin, udah. Besoknya aku pulang. Besoknya pulang, aku pertama cerita kasus ini tuh ke anak-anak Discord Luminir dulu, karena aku ngerasa aku nggak terlalu deket sama anak-anak Discord Luminir, karena aku malu kan, kalau cerita ke anak-anak yang tahu aku tuh prosesnya deket sama Ella tuh gimana, aku malu ceritanya. Jadi anak-anak Luminir kan nggak tahu, aku cerita dulu ke anak-anak Luminir, baru cerita ke anak-anak DC Bulu. Gitu ceritanya. Kalau yang ketipu itu ada materinya juga dalam segi uang. Oh Segi iya? uang itu iya. Jadi dia itu mintanya tuh modusnya gini, Kak, dia itu minta modusnya tuh dia itu di Discord itu nge-branding dia seorang Ella itu nge-branding dia tuh nge-branding-nya sebagai orang yang punya, orang kaya lah, gitu. Dia kerja di pengeboran minyak, dia punya kelapa sawit berapa hektar, 100 hektar gitu, anak-anak nge-branding-nya kayak gitu, seakan-akan dia orang punya. Dan juga dia itu member di YouTube banyak YouTuber gitu loh. Jambu, Luminir, Buluk, Variety, siapa lagi itu satu lagi, Drian. Dia tuh member semua dan membernya yang paling mahal semua gitu loh. Paling mahal semua dan anak-anak ini kemakan, istilahnya kemakan semua sama branding-nya dia yang nipu ini. Nah, dia itu pas kenapa aku ketipunya, pas kita intens itu chatan video call, dia itu, banyak sekali kayak membuat cerita sih, dia tuh membuat cerita kayak ada suatu hari dia itu cerita kalau, mantannya meninggal. Nah, mantannya meninggal ini posisinya tuh lagi di desa, di pelosok Kalimantan gitu katanya, di kampungnya dia, di rumah kampung adatnya dia, orang Dayak dia BTW. Jadi dia cerita mantannya meninggal di kampung, nah dia itu mau beli karangan bunga buat mantannya karena posisi dia tuh udah di kampung duluan dan dia tuh mau nitip beli bunga karangan
sama temennya yang ada di kota. Jadi dia nggak bisa karena dia di kampung, dia ngomongnya nggak ada sinyal, nggak bisa transfer. Nah, di situlah dia Mhm. minta tolong ke aku nggak ada sinyal nih, dan minta tolong transferin dulu nggak, segitu gini segini. Ya aku kasih sekitar 2 jutaan waktu itu. Aku kasih tolong dia, saya sudah selesai. Nah, yang selanjutnya itu dia nipu pas kita ya intens chat-an gitu, dia itu, kita itu berdua ada rencana buat, kita pergi gitu. Apa ya, kita anjing malu cerita. Kayak aku tuh ya malu sendiri saya cerita kita tuh mau ke Lombok gitu, anjing. Kita mau ke Lombok gitu, ya udah setengah-setengah tiketnya aku bilang gitu kan, oke oh dia mau ke Jakarta dulu baru ke Lombok katanya. Dia tuh mau ke Jakarta mau nemuin anak-anak di DC Buluk, dia mau ketemu sama anak-anak yang cewek yang lain. Ya udah Mmm. setengah-setengah tiketnya aku bilang gitu. Nah dia bilangnya, dia punya kenalan temen di bandara, terus temennya ini bisa ngasih voucher diskon, potongan harga. Ya udahlah aku bilang, "Udah pesan aja sama temenmu itu biar ada potongan lebih murah." Ya udahlah lumayan. Aku kirim ke temennya dulu, ke rekening temannya, lagi, sama udah selesai setengah harga itu aku kirim ke dia, ya sekitar 3 jutaan apa berapa aku lupa. Terus yang terakhir itu apa ya, yang terakhir itu apa, oh terakhir dia itu juga lagi di kampung ngomongnya, lagi di kampung, terus nggak ada sinyal, dia itu punya temen deket yang lagi di kota. Jadi kayak istilahnya lagi di Jakarta gitu, jadi kayak tempat-tempat brand itu banyak kan. Nah dia itu mau just tip sama temennya ini. Dia bilang, "Aku mau beli ini sama temenku mumpung lagi di sini, aku mau just tip sama temenku." "Oh ya udah, aku lagi di kampung ini minta tolong transferin dulu." Di situ aku percaya lagi, aku transfer lagi ke dia, ke temennya, dah. Nah 3 kali itu, semua itu kerugian materi aku, kalau di total ya 9 juta. Nah, belum kayak kalau dihitung rugi lagi ya, gua gua tuh banyak drama sama dia sebelum berangkat itu. Jadi dramanya tuh kan bener-bener kayak rudet banget, nyangkut mantanku, nyangkut ibuku, nyangkut ibunya mantanku, jadi bener-bener complicated banget. Jadi pas aku mau berangkat yang pertama kali itu, aku tuh pernah mau ke Malaysia mau nyamperin dia gagal. Hamin seminggu sebelum aku berangkat beneran. Nah, itu aku mau berangkat juga. Aku udah pesan tiket, karena aku tuh udah ngerasa kayak aku tuh harus berangkat, karena posisinya tuh ini banget, Kak, posisinya belibet banget, bener-bener crowded banget karena mantanku ini kayak nge-chat si dia ini. Mantanku Mhm. nge-chat dia, ibunya mantanku nge-chat si Ella ini, karena mantanku tahu aku putusinnya itu karena ada something kayak gitu. Terus? Gitu, ya udah akhirnya crowded lah. Di situ aku kayak, "Ah, ya udahlah berangkat aja," gitu. Aku pesen tiket dadak gitu, di aplikasi juga. Terus aku pesen, besoknya pas mau berangkat dia bilang, "Kamu jangan ke sini dulu, kamu jangan ke sini dulu, nanti aja." Lah aku udah pesen ini gimana? "Ya udah nggak usah pesen, nanti aku ganti." Dia bilangnya kayak gitu, selalu kayak, aku ganti," kayak gitu. Oh ya udah, itu 5 juta tuh aku beli, 5 juta tiket pertama, hangus. Yang kedua, tiket kedua yang berangkat itu 5,5 juta, itu akhirnya aku berangkat, aku pesen dadak juga itu berangkat, ya udah berapa aja tiket hangus sama tiket berangkat udah 5 juta, 10 juta sendiri, belum aku ngejual PC. Belum aku ngejual PC itu ini PC-ku tuh worth it, walaupun bekas worth it di harga 15 sampai 20 juta loh itu. Aku jual ke temenku 9 juta. Mending lu beli tuh. Makanya makanya saya pikir sendiri tadi.